Siapa yang tidak tahu permainan Monopoli? Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Oleh karena itu, mahasiswa FEB UB mengadopsi permainan ini untuk menciptakan inovasi bertajuk Paham Poli, alat bantu pembelajaran yang dibalut dalam permainan Monopoli dalam ajang Tanutus Student Research Award awal November 2022 lalu. Seperti apa detailnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Muhammad Haidar Hafiz yang merupakan mahasiswa FEB UB. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah di puasa kali ini sehat dan juga bersemangat diundang UB TV. Wah, luar biasa. Oke, kita akan ngomongin inovasi yang dibuat oleh Haidar bertajuk Paham Poli, tapi di awal segmen ini pengen dong diceritakan terlebih dahulu berkaitan dengan TSRA. Itu karena siapa tahu nanti ada dari tingkat nih ya yang akan mengikuti jejaknya juga. Siap, oke. Kalau dari TSRA itu adalah kepanjangan dari Tanutus Student Research Award, di mana ini adalah sebuah lomba yang diinisiasi oleh Tanuto Foundation yang mana tahun lalu bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung sebagai co-host university. Jadi tahun sebelumnya itu setahu saya itu IBB yang menjadi co-hostnya, tahun yang saya jalanin itu ITB, dan mungkin katanya sih 2023 UB akan menjadi co-host untuk jadi panitia TSRA. Jadi mungkin teman-teman bisa ikutlah tahun depan untuk ikut TSRA, karena TSRA ini jujur selain teman-teman akan mendapatkan ilmu di dalamnya, teman-teman juga akan mendapatkan pendanaan untuk membuat suatu proyek di dalamnya dan bahkan akan mendapatkan penghargaan ketika teman-teman berhasil membuat suatu proyeknya. Nah kemarin untuk tahun yang saya jalani, tahun 2022 kemarin di ITB itu, kemarin untuk membuat proyek tersebut di Tanuto Student Research Award itu bekerjasama dengan 5 universitas terbaik di Indonesia. Yang pertama ada UB pastinya, Ujaya nomor ya, 1 UB pastinya. Terus Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Terus yang ketiga dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Terus yang keempat ada dari UI, Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah Institut Pertanian Bogor ya, IPB. Gitu. Jadi untuk kemarin tuh ada 5 univ, di mana terdapat 25 mahasiswa berprestasi yang terbaik yang diberangkatkan kemarin, dan di mana kemarin terdapat 25 kelompok, di mana per kelompoknya itu terbagi juga. Jadi per kelompok itu terdapat 5 anak dari 5 univ yang berbeda. Jadi per kelompok itu disuruh membuat suatu proyek di mana kelompok orang-orang yang di dalam kelompok tersebut sebelumnya itu belum kita kenali. Dan kita ditantang untuk membuat suatu proyek yang didanain langsung oleh pihak Tanuto. Oke, wah ini menarik sih ketika orang-orang nggak kenal bikin proyek bareng. Nah, yang membedakan TSRA 2022 dengan sebelum-sebelumnya apa ini? Kira-kira dari sisi tema atau mungkin mekanisme? Oke, kalau dari tahun lalu, yang tahun 2021 maksudnya ya, yang membedakan dengan tahun yang saya jalanin, tahun 2022 adalah dari sistem perlombaannya. Jadi tahun 2021 seingat saya untuk TSRA itu kelompoknya itu hanya dari kalangan satu universitas saja. Oke, banyak-banyakan medali ya kalau dulu. Jadi kalau timnya UB ya sama UB aja, kalau timnya yang ITB sama ITB aja, kalau timnya Undip sama Undip aja. Tapi kalau yang tahun yang saya jalanin itu satu kelompok dibedakan orang-orangnya. Jadi satu kelompok nih, itu ada anak UB-nya, ada anak Undipnya, ada anak ITB-nya, ada anak IPB-nya, sama ada anak UI-nya. Jadi tantang untuk membuat satu proyek yang dimana proyek tersebut itu dijalankan oleh orang yang tahun ini belum kita kenalin sebelumnya. Milih sendiri atau dipilihkan? Dipilihin. Oh, itu random gitu ya? Jadi udah ada? Gitu. Kita nggak tahu siapa yang kemarin dipilihin itu siapa, gitu. Tapi untungnya kemarin saya mendapatkan kelompok yang sangat suportif ya. Jadi bisa membuat proyek yang sangat bagus sampai jadi juara kemarin. Wow, oke. Dan latar belakang pendidikannya pun rasanya nggak tahu ya tiba-tiba gimana harus membuat ideation tertentu. Oke, nah untuk tahun ini secara proyeknya, secara spesifik tema ataupun project outputnya apa sih yang dibuat? Oke, kalau yang kemarin ya, untuk proyeknya. Jadi proyeknya kemarin saya membuat namanya Paham Poli. Paham Poli itu adalah inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis monopoli untuk anak sekolah menengah pertama atau SMP, di mana untuk mata pelajarannya adalah di bidang IPS. Jadi permasalahan yang saya angkat dulu itu kenapa kok saya memilih IPS sebagai mata pelajaran yang saya angkat? Karena
itu berbasis dari permasalahan yang saya dapatkan di masa SMP saya. Jadi dulu anak SMP saya kebanyakan itu malas kalau belajar ilmu pengetahuan sosial. Jadi kadangkala itu anak SMP itu menganggap IPS itu sebagai mata pelajaran kedua. Kan kebanyakan cuma nganggapnya IPA sama matematika yang itu harus rajin lah karena susah. Jadi IPS itu kayak di nomor 2 kan. Makanya saya riset tuh kemarin sama teman-teman di Jakarta. Di Jakarta itu ternyata anak-anak juga seperti itu, IPS tuh juga di nomor 2 kan. Karena model pembelajarannya yang kaku juga. Alhasil kita membuat suatu monopoli di dalamnya, dan alhasil saat kita uji coba, ternyata mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Jadi orang-orang yang sebelumnya nggak paham mengenai ilmu pengetahuan sosial, jadi dia bisa lebih paham mengenai ilmu pengetahuan sosial tersebut. Oke, kalau kita tarik mundur, kenapa tiba-tiba memikirkan ide tersebut? Apakah semua teman-temannya berlatar belakang pendidikan ekonomi juga dari 4 fakultas yang berbeda tadi? Oke, kalau latar belakangnya kemarin jujur, ketiga anak yang saya dapetin itu basisnya dari teknik. Teknik ya. Yang satu dari hukum, yang satunya dari ekonomi Islam saya. Jadi aneh juga kemarin kok bisa dapet yang judul monopoli. Jujur kemarin tuh kenapa kok bisa membuat judul monopoli adalah dikarenakan kita terbatas nih idenya. Nah tiba-tiba saya kepikiran pernah melihat salah satu ide yang di KMI Expo kemarin di UB. Kan UB pernah ngadakan kan KMI Expo tahun 2021. Nah saya lihat ini judulnya bagus. Saya coba amati, tiru, inovasikan. Nah, saya buatlah inovasinya yaitu sebuah paham poli di mana ini adalah sebuah media pembelajaran untuk mengembangkan minat siswa dalam belajar ilmu pengetahuan sosial di masa sekolah menengah pertama. Seperti itu. Oke, kalau untuk pembagian role-nya sendiri seperti apa? Tentunya ada yang bikin kurikulum, ada yang bikin prototipe atau gimana tuh? Oke, kalau pembagian job desk-nya kemarin jujur kalau dari saya tuh yang kayak menggagas konsepnya. Karena saya yang membuat idenya, tapi kalau teman-temannya ada yang membuat produksinya, terus membuat soalnya juga, karena kita juga harus membuat bank soal, ya kan? Karena ini basisnya monopoli pembelajaran, harus ada soal-soalnya. Terus yang ketiga ada yang di bidang uji coba, jadi ada yang terjun ke lapangan untuk bisa menguji coba. Ini inovasi ini bisa berjalan dengan baik atau enggak, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman sangat suportif dan bisa jadi juara di ITB kemarin. Keren, luar biasa. Dan apakah di 2022 yang masih pasca pandemi ini teman-teman ngerjainnya secara online atau offline? Kita akan bahas segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Haidar untuk berbicara inovasinya yang bertajuk Paham Poli. Nah di segmen 1 tadi sudah dijelaskan gitu ya beberapa hal berkaitan dengan latar belakangnya seperti apa gitu ya. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran karena dari beberapa universitas yang berbeda, apakah teman-teman ini ngerjainnya secara virtual atau ada tatap muka sampai akhirnya membentuk prototipenya secara jadi, gimana itu? Oke, kalau ceritanya dalam pembuatan produknya, jujur ini sangat menantang banget ya, karena kita program awalnya dimulai saat bulan Mei 2022, di mana itu masih pandemi kan, kita masih belum bisa berkumpul, dan ternyata kita dapat anak dari 5 univ yang berbeda yang itu jauh-jauhan, dari UB, Undip, ITB, UI sama IPB itu kan jauh-jauh sama Malang. Jadi kita mengerjakan secara online. Semuanya. Ditambah lagi challenge-nya adalah kebanyakan anak-anak yang ikut adalah dari semester 7 saat itu yang itu juga ikut KKN. Termasuk saya ikut KKN. Jadi kemarin tuh struggle-nya itu apa? Kayak kemarin tuh ayo meeting. Ternyata pada gak ada sinyalnya di KKN. Termasuk saya sendiri kemarin karena dapat KKN di Kabupaten Malang, itu termasuk susah untuk mendapatkan sinyal. Termasuk teman saya yang di Lumajang. Itu juga susah untuk mendapatkan sinyal. Jadi agak susah dalam pembuatan produk, tapi setelah KKN tuh kita langsung gas pembuatan produk, terus pembuatan soal dan lain sebagainya. Berarti secara efektif timeline yang dimulai dari Mei hingga November berapa bulan nih benar-benar bisa fokus bahas kurikulum sampai menjadi prototype? Pokoknya selesai itu Oktober Mbak, hampir sekitar 6 bulan. Mepet banget lebih. Ya? Mepet.
pokoknya selesai gitu. Oke, tapi apakah dari TSRA sendiri ada sesuatu yang seperti harus ada laporan nih tiap bulan teman-teman progresnya gimana? Harus ada, jadi kalau ikut TSRA kita harus mengisi namanya logbook. Nah, logbook ini kalau teman-teman nggak mengisi, maka nanti nilainya bakalan kurang gitu. Nah, masalahnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman ikut TSRA, itu ada namanya program ICDC sama IDVC. Apaan tuh? ICDC itu Interdisciplinary Course apa gitu. Oke. Pokoknya kalau yang ini setahu saya itu namanya ICDC, untuk yang lombanya, kalau pelatihannya namanya IDVC. Nah, itu bisa dikonversi sekitar 5 SKS. Bahkan ikut lomba ini bisa dikonversi 3 SKS. Jadi teman-teman tuh kalau pingin ya ikut lomba ini bener-bener dimaksimalkan karena bisa dikonversi SKS-nya sampai 3 SKS. Lumayan kan? Gitu. Tapi syaratnya agak berat ya, harus jadi mawapres dulu untuk menjadi delegasi. Kalau tahun kemarin memang karena mungkin yang dari UB sedikit, jadi dituntut untuk setiap fakultas mengirimkan mawapresnya untuk TSRA. Tapi kalau teman-teman univ lainnya itu basisnya pendaftaran. Oh, beda-beda ya. Mungkin Beda-beda. tahun ini ada kesempatan yang lain ya Betul. dari jalur pendaftarannya. Apalagi katanya si UB mau dengar-dengar mau jadi tuan rumahnya TSRA. Gitu. Waduh, jangan-jangan ikut lagi. Enggak sih. Oke, nah ini di depan saya pemirsa sudah ada prototipenya yang berkaitan dengan paham poli. Mungkin bisa dijelasin, ini banyak banget nih, kira-kira yang mana dulu nih yang bisa dijelaskan? Ini paham poli nih. Ini ada miniaturnya, bukan miniatur ya. Ini produksi awalnya dulu. Board game-nya ya? Board game-nya. Ini untuk yang paham poli games yang di bidang sejarah. Yang di sini di bidang geografi. Jadi 2 in 1. Kalau teman-teman nanti semisal kita produksi terus teman-teman beli, itu dapat 2 in 1 lah gampangannya. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada namanya kartu kesempatan. Terus di sini nantinya terdapat dana umum, tapi mungkin karena TSRA udah selesai, jadi proyeknya akan saya kembangkan lah di kemudian hari nantinya. Oke, kalau ini secara sederhana cara bermainnya sama persis seperti monopoli pada umumnya atau ada mekanisme yang berbeda? Oke, kalau perbedaannya, jadi jujur perbedaan antara monopoli yang biasa dengan monopoli yang ini adalah kalau teman-teman masuk ke daerahnya lawan, kadang-kala kan kita harus bayar tuh sesuai dengan kriterianya. Misal nih kita masuk ke daerah Gorontalo, kadang-kala harga sewa satu rumah, satu hotel kan berbeda. Nah, kalau di permainan biasa kan kita cuma membayar dengan uang. Kalau di sini kita harus membayar dengan uang, plus juga harus membayar dengan menjawab soal, gitu. Kalau teman-teman nggak bisa menjawab soal, maka teman-teman harus membayar tambahannya. Gitu. Jadi tutup untuk teman-teman tuh bisa mengetahui jawabannya terlebih dahulu, biar nanti teman-teman bisa menang nih di perlombaan seperti ini. Oke, menarik. Ini geografi, kemudian tadi ada contoh Gorontalo gitu ya. Misalnya pertanyaannya di dalam papannya geografi ini seperti apa contoh pertanyaannya? Oke, ini ada contoh pertanyaan nih teman-teman. Jadi kemarin teman-teman tuh juga membuat namanya bank soal. Kemarin kita tuntut untuk bisa membuat sekitar 160 soal per babnya. Jadi geografi 160, yang sosiologi, sejarah 160 soal juga. Nah, contohnya ini ya. Jadi tipe soalnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama yang mudah atau easy, yang kedua ada yang medium, yang ketiga ada HOTS atau high overthinking. Oh wow, langsung deg-degan waktu jawab ya, bisa apa enggak? Betul banget. Coba salah satu contohnya gimana? Contohnya ya, ini. Negara di daerah Nusa Tenggara yang pernah menjadi bagian Indonesia dan melepas statusnya sebagai daerah Indonesia pada tahun 1999 adalah, tahu nggak? Ya aku lupa namanya itu. Kalau nggak tahu berarti nggak bisa ini ya, lanjut ya berarti ya. Harus tambah bayar. Oke, aku bayar. Set. Jawabannya Okay. Timor Leste. Timor Leste. I see. Atau mau nyoba lagi yang lain? Oke, menarik. Berarti ini sebenarnya pengetahuan umum ya, di mana sebenarnya teman-teman juga kurang lebih pernah belajar tentang itu. Betul banget. Oke. Pun dengan yang sejarah, kurang lebih pertanyaannya juga tentang itu. Betul banget. Mau nyoba yang sejarah? Boleh. Ya? Nih, sejarah ya. Kelihatan banget ya, ini nggak bisa jawabnya aku. Nih, satu nih. Independent Party atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh 3 serangkai. Sebutkan. Nggak tahu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah pertama The Wesdecker, yang kedua ada Suwardi Suryaningrat, dan yang ketiga adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Wow, ini kayak zaman dulu kita SMP ya. Betul. Memang ya. Makanya target marketnya adalah benar-benar di teman-teman SMP. Dan ketika ini dipercobakan ke teman-teman, apakah mereka menemukan kesulitan saat menjawab atau bahkan, karena sudah pernah belajar jadi seru ini buat jawabnya. Jadi pertama kita sebelum melombakan, kita juga uji coba tuh di salah satu
SMP atau MTS yang ada di Kota Bandung, seingat saya. Jadi pertama kita uji coba dengan teman-teman menjawab 15 soal. Ternyata dari 15 soal teman-teman hanya bisa menjawab 7 soal. Jadi cuma 50% dia bisa jawab soal-soal mengenai ilmu pengetahuan sosial. Tapi setelah kita uji coba dengan menggunakan paham poli, ternyata teman-teman setelah diberikan post test, teman-teman bisa menjawab hingga 12 soal. Jadi ada peningkatan yang lumayan signifikan ketika teman-teman udah mengimplementasikan games paham poli ini. Seperti itu. Ternyata bisa meningkatkan juga ya. Betul akhirnya banget. karena ada permainan ini. Wah, pemirsa ini semakin seru ya. Padahal ini masih paham poli 1.0 gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ini diinovasikan dengan tahapan yang lebih lanjut dan kayaknya sudah ada prototipe, kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Haidar untuk berbicara inovasinya yang bertajuk paham poli. Di segmen sebelumnya kita sudah trial nih ya, langsung mencoba bermain dan ternyata saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah ini akan semakin seru semisal ternyata Mas Haidar melanjutkan lagi inovasinya untuk pada versi 2.0 mungkin ya. Apakah sudah ada? Kita akan tanya lebih lanjut. Gimana nih Mas Haidar? Yes, kalau ditanya mengenai keberlanjutannya tadi ya. Jadi kan kemarin setelah kita lomba diri TSRA, karena mungkin kita juga agak susah dalam membuat produksinya, kan berbeda tuh jauh ya dari UB, ITB, Undip, IPB sama UI kan jauh tempat produksinya. Jadi mau nggak mau ada dari salah satu dari kita yang harus mengembangkan ide ini. Alhasil karena pun saya juga mengikuti namanya sekolah kewirausahaan dari fakultas yang menurut saya untuk membangun suatu bisnis yang akan dilombakan, maka saya ingin membuat suatu pengembangan nih. Jadi pengembangannya itu namanya itu Halo Brain. Halo Brain itu adalah sebuah inovasi board game edukasi berbasis monopoli dan inovasinya terdapat namanya ular tangga. Jadi teman-teman selain nantinya akan bisa membeli produk monopolinya, teman-teman juga bisa membeli produk ular tangganya. 2-in-1 gitu. Ditunjukin dong biar pemirsa juga tahu. Jadi nanti di dalam produknya terdapat dua macam, dua board game gitu ya. Dua board game. Yang pertama ada ular tangga nih. Ini ular tangganya nih. Sama di sini ada monopoli. Nah, yang membedakan dengan apa yang di paham poli yang kemarin yang di ITB, tingkat kesusahannya juga lebih susah yang ini. Oh, advance gitu ya yang ini. Lebih advance karena di sini terdapat ada bagian dana umum sama kesempatan yang notabene di sini kemarin di paham poli itu masih belum terlaksana sebaik ini gitu. Jadi lebih bagus yang di sini gitu. Ini anak SMP masih sanggup gak nih buat ikut main ini? Kalau yang mungkin ini kan masih, jadi gini Mbak, nanti perlu diketahui untuk Halo Brain itu memiliki berbagai macam jenis mata pelajaran yang akan dimasukkan pada produknya. Tapi untuk mata pelajaran pertama adalah mengenai ekonomi syariah. Wah, jangan gitu. anak SMP nih berarti ya. Untuk anak ekonomi syariah itu mungkin kita akan tuju kepada anak-anak SMA sama anak perkuliahan. Tapi nanti insya Allah setelah kita launching produk yang Halo X ini, Halo X itu adalah produk cabang dari Halo Brain. Jadi Halo Brain itu punya produk cabang, nih salah satunya adalah Halo X. Sesuai dengan mata pelajarannya ya? Betul, Halo X itu mengenai ekonomi syariah, terus nanti ada Halo Mat. Halo Mat itu mengenai matematika, terus ada namanya Halo Science, itu mengenai IPA, jadi anak SD sampai anak SMP bisa belajar IPA melalui produk ini, gitu. Ada Halo Science, Halo Mat, bahkan ada namanya Halo Tahfidz. Masya Allah. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang belajar hafalan Quran yang mungkin, aku susah nih untuk belajar menghafal Al-Quran dengan cuma baca Quran aja. Nanti teman-teman main monopoli sama olahraga pun bisa menghafal Quran juga. Gitu. Terus ada namanya Halo Hijaiyah. Jadi nanti teman-teman yang anak TK pun juga bisa main monopoli sama ular tangga. Gitu. Ada lagi namanya Halo apa ya kemarin ya. Pokoknya banyak lah. Gitu. Variatif ya dari sisi mata pelajaran. Ada 10 subjek mata pelajaran yang akan dibuat pada produknya Halo Brain. Tapi untuk produksi awal kita membuat namanya Halo X atau Halo Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Baik, kalau mekanisme permainannya sama seperti paham poli atau bagaimana nih? Hampir sama, tapi nanti
yang membedakan adalah nanti semisal nih Mbaknya masuk ke daerah Singapura. Oke. Singapura itu memiliki harga yang seperti ini. Semisal di sini ada kartu harganya. Di kartu harganya semisal satu rumah adalah 5.000. Oke. Nanti semisal Mbaknya mau menyewa di daerah Singapura, maka harus menyewa satu rumah kan, harganya sekitar 5.000. Nah di lain sisi, semisal Mbaknya pengen nyewa satu rumah di sini, maka Mbaknya juga harus menjawab soalnya. Yang challenging di sini yes. ya. Nah ketika nggak bisa jawab soalnya, maka Mbaknya harus menambah 5.000 sebagai tambahan sewanya untuk masuk ke daerah lawan. Gitu. Boleh dong dicoba satu pertanyaannya kira-kira. Oke, untuk contoh soalnya ini nih, aku kasih nih ya. Ya, random nggak apa-apa. Mungkin aku nggak bisa jawab lagi. Ini, kuliatin dulu boleh? Boleh, silahkan. Jadi di sini ada kartu harganya. Jadi semisal daerah-daerah itu memiliki harga yang berbeda-beda. Ada daerah Kuala Lumpur, Singapura, Qatar, UAE, terus ada Zurich, Paris, Italia, Amerika. Jadi setiap negara itu memiliki harga yang berbeda-beda tingkat persewaannya. Jadi ini kartu sewanya. Terus yang kedua ada namanya dana umum. Jadi teman-teman semisal masuk ke dana umum itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana tambahan atau malah mengeluarkan dana gitu. Terus ada namanya kartu kesempatan. Jadi kalau kartu kesempatan tuh teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke daerah yang teman-teman tuh nggak ketahui. Semisal Mbaknya masuk ke daerah kesempatan, maka Mbaknya akan dikocok gitu ya, misalnya dikocok kartunya untuk dapat yang mana daerahnya. Misal nih maju sampai Zurich, maka Mbaknya harus melaju ke Zurich gitu. Gitu. Terus untuk kartu soalnya nih, ada namanya bagian kartu soal. Mau? Random aja nggak apa-apa, nggak bisa Boleh jawab juga nggak masalah. Boleh ya? Boleh banget. Oke, aku kasih soal nih ke Mbaknya. Apa yang dimaksud dengan ijarah? Aduh, kayaknya sistem pertanian nggak sih? Bukan ya? Bukan. Apa tuh jawabannya? Oke, ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam ekonomi Islam yang secara khusus ditujukan untuk melakukan penyewaan atau sewa guna dengan manfaat tertentu. Wow, ini lebih sulit banget sih dari yang paham poli ya. Dan memang ini harus teman-teman yang paham ekonomi Islam ya yang bisa menjawab. Atau ini mau soal yang mudah deh? Ada yang mudah, oke. Udah dibilang mudah terus aku bisa jawab. Bahaya nih. Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah, nggak ada riba. Betul. Gitu dong yang aku paham, oke. Jadi sama nih, kartu soal yang di Paham Poli sama yang di Halo Brain itu tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang medium, bahkan ada yang sulit gitu. Wow, keren banget ya. Dan ini ditujukan, Halo X ini ditujukan untuk memang meningkatkan literasi ekonomi syariah gitu. Jadi salah satu permasalahan mengapa ekonomi syariah belum bisa maksimal di Indonesia, karena pertama menurut Pak Joko Widodo sendiri, presiden kita, tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia itu hanya berkisar 16,2%. Padahal kita adalah negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 86%, tapi ekonomi syariah belum bisa berjalan dikarenakan literasinya masih belum bisa maksimal. Nah, Halo X ini sebagai produk cabang dari Halo Brain adalah wasilah tersendiri untuk bisa meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Wow, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Haidar sudah memberikan informasi dan sharing ke kita, dan semoga harapannya tadi ini bisa tercapai bahwa literasi berkaitan dengan ekonomi syariah bisa meningkat di Indonesia. Amin. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairudisa beserta seluruh kru dan petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.